Selamat datang di video tutorial pemrograman komputer. Dalam video ini, kita akan belajar langkah demi langkah cara membuat program sederhana menggunakan IdlePython. Untuk tahap awal, kita siapkan dulu folder untuk project ini. Kemudian, kita bisa menggunakan IdlePython maupun VS Code. Yang pertama, kita ketik dulu import request. Request itu untuk mengambil data dari internet melalui API. Kemudian import pandas as pd. Pandas untuk mengelola data dalam bentuk tabel. Kemudian from datatime import datatime. Datatime untuk memproses data waktu dan tanggal. Inisialisasi API dengan API key adalah kunci akses ke layanan OpenWriterMap. Kemudian city itu untuk kota target yaitu Semarang. Terus kemudian alamat API untuk mendapatkan perkiraan cuaca selama 5 hari ke depan dalam satuan Celcius. Kita ketik satu persatu ya. Kita buat untuk memanggil respon sama dengan request.get. Kemudian request.get itu untuk kirim permintaan kepada API. Selanjutnya buat untuk memanggil data yaitu response.json. .json itu untuk ubah respon ke format JSON. Yang terakhir ada untuk memanggil forecast sama dengan data list. Data list digunakan untuk ambil daftar perkiraan cuaca per 3 jam. Untuk langkah selanjutnya, buat tabel CF yang berisi kolom date time, yaitu waktu perkiraan, temperatur, seperti suhu, humidity, kelembapan, weather, deskripsi cuaca.
Setelahnya, tambahkan kolom tanggal. Buat kolom baru date agar kita bisa memfilter cuaca berdasarkan tanggal tanpa jam. Input tanggal dari pengguna. Minta pengguna memasukkan tanggal yang ingin dicek. Setelah itu, cek dan tampilkan perkiraan untuk tanggal tertentu. Konversi input string jadi objek tanggal. Dan memfilter baris data frame yang sesuai dengan tanggal tersebut. Kemudian buat data frame yang bernama df berdasarkan kolom date yang cocok dengan selected date. Seperti df selected sama dengan df date selected date. Hasilnya disimpan dalam df selected. Lalu baris selanjutnya if df selected empty, print data tidak tersedia untuk tanggal tersebut. Jika df selected kosong, tidak ada data untuk tanggal tersebut, maka akan muncul pesan bahwa data tidak tersedia. Else print fn cuaca di site title pada selected date. Jika data ada, maka program akan mencetak judul informasi cuaca untuk kota yang disimpan dalam variabel city pada tanggal yang dipilih. For underscore row in df selected 8 rows. Melakukan iterasi atau perulangan terhadap setiap baris atau rows dalam df selected. Variabel underscore digunakan karena indeks baris tidak dibutuhkan. Kemudian baris selanjutnya print f waktu raw data time str time dalam jam dan menit. Kemudian print suhu raw temperatur, print kelembaban raw humidity, print cuaca raw weather. Itu gunakan untuk mencetak waktu, suhu, kelembaban, dan kondisi cuaca dari masing-masing baris data.
Langkah terakhir, accept value error, print format di tanggal tidak valid. Gunakan YYY years, month, day, atau singkatnya ini ada tahun, bulan, dan hari. Digunakan untuk menangani error jika input gagal dari pengguna atau salah format. Misalnya pengguna mengetik seperti tanggal 28 garis miring bulan 6 garis miring tahun 2025 bukan 2025-06-28, maka akan muncul pesan kesalahan ini. Setelah kode yang kita buat selesai, maka kita akan mencoba untuk ngerun kode tersebut dengan memasukkan tanggal dengan format tahun, bulan, kemudian hari. Untuk hari ini tanggal 28, maka kita akan mencoba masukin ke tahun 2025, bulan Juni, tanggal 28. Klik enter pada tanggal yang telah kita masukkan, maka akan muncul kode yang kita hasilkan layar. Hanya bisa memprediksi 5 jam kemudian akan terlihat. Nah, selanjutnya di lain kesempatan kita akan membuat kode untuk menjadikan prediksi 5 hari ke depan. Pemrograman komputer adalah proses menulis, menguji, dan memelihara kode yang digunakan untuk memberi instruksi kepada komputer agar dapat menjalankan tugas tertentu. Dengan pemrograman, kita bisa membuat berbagai aplikasi, mulai dari kalkulator sederhana, game, hingga sistem kecerdasan buatan dan aplikasi cuaca seperti yang akan saya jelaskan hari ini. Bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, dan C++ digunakan sebagai alat komunikasi antara manusia dan mesin. Di era digital saat ini, kemampuan dasar dalam pemrograman menjadi salah satu keterampilan penting yang sangat dibutuhkan, baik dalam dunia kerja, pendidikan, maupun inovasi teknologi. Latar belakang masalah dari pemrograman kami adalah cuaca merupakan informasi penting dalam aktivitas sehari-hari. Banyak orang memerlukan informasi cuaca untuk merencanakan kegiatan seperti berangkat bekerja, bersekolah, berkebun, atau berpergian. Namun, tidak semua aplikasi cuaca
ada saat ini ramah pengguna atau menyediakan informasi yang spesifik sesuai kebutuhan lokal. Karena itu, kelompok kami mencoba membuat sebuah program perkiraan cuaca berbasis pemrograman yang bisa menampilkan cuaca hari ini berdasarkan nama kota yang kami masukkan. Tujuan dari pembuatan program kami yang pertama itu ada menampilkan informasi cuaca secara real time berdasarkan lokasi pengguna. Yang kedua, melatih kemampuan integrasi API dalam pemrograman. Yang ketiga, memberikan gambaran sederhana tentang bagaimana membuat aplikasi berbasis data eksternal. Sedangkan untuk proses pembuatan program kami, yang pertama ada mengambil data cuaca dari API. Kami menggunakan Open Weather Maps API, yaitu layanan gratis yang menyediakan data cuaca secara global. Kemudian, memasukkan nama kota sebagai input. Pengguna bisa mengetikkan nama kota, misalnya kami menggunakan kota Semarang. Terus, menampilkan hasil informasi cuaca. Program akan menampilkan data seperti suhu, kelembapan, dan kecepatan angin. Yang terakhir ada tampilan sederhana namun informatif. Untuk antarmuka, kami buat tampilan konsol yang rapi dan mudah untuk dibaca. Potensi pengembangan dari program kami bisa dikembangkan lebih lanjut. Misalnya, yang pertama menampilkan perkiraan cuaca antara 3-5 hari ke depan. Yang kedua, menambahkan fitur antarmuka grafis GUI agar lebih menarik. Yang terakhir, menggunakan GPS untuk menentukan lokasi otomatis. Sekian tutorial pemrograman dari kelompok kami. Semoga bisa memberi gambaran bahwa dengan logika pemrograman dan integrasi API, kita bisa membuat aplikasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.